Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hijaz Muhajir dari NIM 3624039, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usul dan Adab dan Dakwah, UIN Kyai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan membahas tentang peradaban di masa Sayyidina Umar bin Khattab untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sayyidina Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu sahabat paling dekat dan paling dihormati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Julukannya sebagai Al-Faruq karena bisa membedakan antara benar dan kebatilan. Lahir sekitar 584 Masehi di Mekah. Kekhalifahannya dari tahun 634 sampai 644. Kepemimpinan yang adil, keberanian, ketegasan dalam menegakkan hukum Islam, serta kebijakan-kebijakan yang inovatif seperti sistem administrasi negara, pengelolaan Baitul Mal, serta penetapan kalender Hijriah. Umar bin Khattab masuk Islam, yaitu adalah titik terbesar dalam sejarah karena beliau termasuk tokoh yang disegani di kalangan Quraisy. Di masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat hingga mencakup sebagai besar wilayah Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium dan Persia. Nah, di sini lebih dalamnya kita akan membahas tentang peradaban di era Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama itu beliau memiliki ekspansi wilayah Islam yang sangat luas, yaitu ada apa saja? Ada Kekaisaran Persia berhasil ditaklukkan, termasuk wilayah Iran dan Irak. Wah, sangat menarik sekali ya. Terus ada wilayah Syam. Wilayah Syamnya ada di Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, direbut dari Romawi Timur oleh beliau. Mesir juga masuk dalam kekuasaan Islam beliau. Sistem administrasi pemerintahan yang digunakan oleh beliau, yaitu beliau membentuk sistem pemerintahan yang terstruktur, membagi wilayah menjadi beberapa provinsi, masing-masing dengan gubernur yang diawasi ketat. Ia menciptakan Diwan, semacam lembaga pencatatan negara untuk keuangan militer dan pajak. Membentuk Baitul Mal, yaitu pembendaharaan negara untuk mengatur keuangan umat Islam. Di masa beliau ada yang disebut reformasi sosial dan ekonomi, yaitu mendirikan sistem pajak tanah atau kharaj dan jizyah atau pajak bagi non-muslim yang adil dan tidak memberatkan. Sayyidina Umar pun memastikan distribusi kekayaan yang merata dan memperhatikan hak-hak orang miskin, memberikan tunjangan kepada fakir miskin, janda, anak yatim, bahkan non-muslim pun yang membutuhkan. Beliau itu memiliki sistem peradilan hukum yang sangat baik dan bagus. Beliau menunjuk hakim yang independen dari pengaruh kekuasaan dan bertugas memutuskan perkara berdasarkan syariat, menerapkan keadilan tanpa pandang bulu. Jadi siapapun, dimanapun, mempunyai jabatan apapun, tidak pandang bulu, meskipun salah tetap ditegakkan hukum dan tidak kebal dari hukum. Terus beliau melakukan penanggalan Hijriah, memulai penggunaan kalender Hijriah yang kita pakai saat ini. Tak kalah dari itu, militer dan pertahanan beliau pun sangat kuat, menetapkan sistem gaji dan pembagian wilayah, tugas untuk pasukan Islam, membentuk pasukan tetap dan garnisun di berbagai daerah strategis. Kepemimpinan Umar bin Khattab adalah contoh yang sangat nyata kepemimpinan Islam yang adil, tegas, dan berpihak kepada rakyat. Ia juga dikenal sangat sederhana dan tidak hidup bermewah-mewahan, meskipun memimpin kekuasaan yang sangat luas. Di sini Umar bin Khattab
dikenal dengan sebagai sahabat yang paling galak atau yang paling ganas, sehingga ada yang menyebutkan beliau itu seperti ibaratkan sebuah singa, karena wibawa beliau dan simak beliau sangat kuat di kalangan para sahabat dan para umat Islam waktu itu, sehingga beliau memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi umat Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang peradaban sejarah Islam di masa Khalifah Sayyidina Umar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya saya mohon maaf juga apabila banyak kata-kata yang kurang benar. Di sini saya tekankan tugas ini untuk belajar mata kuliah sejarah peradaban Islam. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat selalu, semoga yang menonton bisa terhibur, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena di sini kita sama-sama sedang mencari ilmu. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata, salah bahasa. Ya baik, tanpa berlama-lama saya akhiri tugas ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwafiq ila aqwabit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.